Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Giaskaf. Eh, Malam kali ini kita akan bahas sesuatu yang spesial karena di Predicting episode kelima ini kita akan ngobrolin sedikit tentang bisnis atau entrepreneur di masa pandemi. Waduh, Wah, sorry. ini nih bintang tamu malam Telat hari nggak? ini. Enggak telat banget. Jadi buat teman-teman yang di sini belum tahu, ini kita ada acara predicting episode yang kelima. Nah, Oke. tamu kita kali ini adalah eh, Arif Alsas atau Arif HP. Ya, Enaknya sebut apa, Arif? Arif aja sih. Kalau Arif Alses itu Arif. masih nama panggung dalam dunia Oh, hitam dulu ya. eh, tiba-tiba muncul dengan bisnis yang luar biasa. Gila ya. Mungkin nanti Kang Arif bisa cerita sedikit tentang apa yang dilakukan beberapa tahun belakangan ini sehingga bisa mendapatkan bisnis dengan omset ratusan juta di masa pandemi. Iya. Usaha sih ya. Uh, Gue mulai tahun 2019, bulan Juli. ya, Eh, itu bisnis ya, outlet sih ya. Outlet pertama gue tuh muncul 2019, bulan Juli, yaitu kedai bulan kopi Juli. Siloka. Mm-mm. Wow. Oke. Kopi Nah, Siloka ini outlet ada di kota kedua mana, Kak Arif? di Tasikmalaya, Oke, di Tasikmalaya, di Jawa Barat ya? Jawa Barat. Nah, Iya, yang iya, iya. kedua bulan Februari, sebetulnya berdekatan dengan masa pandemi. Sebenarnya udah ada pandemi, cuman baru masuk ke Tasik di bulan Maret. Februari. Jadi ketika gua launching udah mulai ada tuh Kedengeran ininya ya? hawar-hawar corona tuh udah ada tuh. Di bulan Februari gua launching, udah mulai naik di Ya, bulan Maret. Nah, PSBB terjadi. oke. Terus, tapi kan nggak ngaruh ya. Kalau bisnis ratusan juta tuh kan nggak Nah, ngaruh ini sih pandemi berarti ya? serunya gini. Eh, jadi gini, ketika gua kan bikin kopi itu dari 2019 sebenarnya ya. Kalau dibilang Ya, gua baru mulai masa pandemi, sebenarnya gua udah mulai jauh sebelum itu duluan. ya berarti. Heeh. Iya, bulan Juli 2019. Tapi itu yang outlet pertama kan. Nah, outlet kedua ini Ya, berdekatan banget nih. Gua BT-nya sempat BT lah ya. Ketika heeh. gua baru juga launching, baru sebulan Ya, kena corona, PSBB tuh. Penjualan, omset menurun pasti, semua menurun. Cuman nyisain 30% dari omset biasa, oke. ya masih ada penjualan sih. Nah cuman ternyata malah gua bisa survive dari usaha-usaha yang serupa aja ya, sejenis, kedai-kedai Heeh. kopi atau yang lainnya, banyak yang akhirnya mereka memutuskan untuk tutup dulu, bukan Tutup karena sementara ya? ya tutup sementara, bukan karena takut akan coronanya, Ya, tapi mereka nggak mungkin menurut saya adalah mereka nggak siap dengan keadaan itu gitu. Karena oke. jelas-jelas omset pasti drop, tapi karyawan harus terbayar. Nah, Ya, syukurnya kalau buat saya karyawan kemarin gaji tetap terbayar, bonus ya. juga tetap jalan, THR juga normal, semuanya Wow. aman sih. Iya, 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 iya. Berarti ini beneran bisnisnya beneran ada ya? Berarti ratusan juta Oh itu bukan ada. pesugihan ya? Ya tapi dibikin magical ya, magical happen gitu. Magical. Nah, itu akan kita bahas mungkin nanti tentang Iya pesan iya produknya kali ya. iya Jadi iya. Kak Arif ini adalah seorang entrepreneur, entrepreneur ya, bukan entertainer atau infotainer ya, Kak Arif ya. Oh ya itu Oh, guru saya. Dulu saya ada di dalam situ, oke, oke, entertainer, ya oke. infotainer, salam Berarti sekarang Mas. jadi Ya kalau nonton. sekarang entrepreneur berarti ya sekarang ya. Dari Nah, dulu sebenarnya Kak gue Arif, entertainer tapi sebenarnya kan. tapi dengar-dengar nih, gue dengar dari yang lain,
Kak Arif ini nggak ngerti kopi tapi jualan kopi. Iya, iya. Iya, Bener iya, nggak iya, tuh iya. awal-awalnya? Bener, 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 bener. Bener Jadi banget. ceritanya gimana? Terus tiba-tiba kepikiran untuk, oh ya udah gue bikin kopi kopi ini aja nih. Gimana tuh ceritanya? Nah, eh nah ini banyak ya teman-teman yang mungkin kayak saya atau UKM atau yang mau Ya, mungkin saat ini nih bagi teman-teman yang kena dengan pandemi ya segi ekonominya, terus ya, bingung mau bikin usaha seperti apa. Bingung kebanyakan gini, kebanyakan orang bingung mau bikin usaha adalah karena dia tidak paham dengan apa yang mau dijualnya atau apa yang mau diusahainnya. ya. Dan ternyata setelah saya baca buku, riset atau saya lihat ke usaha-usaha yang sudah sukses sebelumnya, banyak pemilik usaha yang sebetulnya mereka tidak ahli di bidang usahanya. Ya, Contoh eh, gini, yang menurut saya ya ini dari yang ya. setelah saya baca, misalkan Mark Zuckerberg itu, correct me if I'm wrong, tapi ya Gia, yang saya tahu yang bikin coding atau yang bikin sistemnya itu temennya si Mark Betul, ini yang mempromosikannya gitu istilahnya, yang menjualnya, betul, yang betul. nawarin atau yang ngasih tahu ke teman-temannya yang lain. Nah, contohnya gitu Mark ini. Terus siapa lagi Ya. tuh? Pendiri Apple si Steve Jobs, yang Steve Jobs. saya tahu temennya yang ngerakit di garasi rumahnya kalau nggak salah gitu, yang bikin alat atau sistem. Nah, si Steve Jobs ini yang menawarkan ke perusahaan-perusahaan besarnya, Ya, nawar-nawarin gitu, ini bahwa ada saya punya produk Apple nih dan sebagainya. Nah, berdasarkan itu saya sih jadi kalau pengen kepikiran. bikin kopi dulu ya, kepikiran pengen bikin kopi karena mulai happening, tapi di Tasik belum, tapi gimana ya caranya? Dan gue tuh nggak bisa bikin kopi, bahkan untuk minum kopi aja gue nggak berani, karena gue ada masalah Karena, dengan lambung, ya, kronis, oke, lambung mah kronis, jadi sangat sensitif dan jadi nggak tahu yang mana istilahnya kopi enak tuh yang kayak gimana, kopi yang nggak ya. enak tuh kayak gimana. Jadi ya udahlah, masa jadi hambatan sih, masa jadi sebuah alasan karena gue nggak bisa Kendala, minum kopi. betul. Dan akhirnya gue nggak bisa nih jualan kopi atau bikin kopi yang enak gitu. Ya, Nah, akhirnya saya karena punya mindset gue harusnya bisa sih bikin. Nah, akhirnya saya banyak lihat video, lihat riset, dan akhirnya saya bikin apa tuh namanya, sampel sampel produk. ya. Saya ngeracik, istri saya yang nyobain. Jadi setiap pagi seorang suami menyiapkan kopi untuk sang istrinya. Jadi istri gua tuh yang Awalnya menilai ini itu ya. kopinya enak gak. Itu selama 3 bulan gua. Selama 3 bulan setiap pagi gua riset, ngeracik. Ketika gagal pagi itu atau udah nggak mood, gua siapin malamnya. Gua mikir besok mau bikin kopi. Apalagi ya caranya ya, metodenya gimana ya? Kalau diginiin bisa nggak ya? Kalau digituin bisa nggak ya? Baca lagi atau lihat-lihat YouTube atau baca artikel bikin kopi tuh gimana aja sih caranya. Kan ada yang di V60 gitu istilahnya, ada yang di French press, ada Ada yang yang di manual ya. cold brew, ada yang manual, ada yang pakai mesin dan sebagainya. Nah, dengan segala Eh, keterbatasan saya cobain segala macam itu metode. nyobain Tapi di rumahnya apa pakai manual apa mesin? Awal pertama-tama tuh nyobain ke istri. awal Nih kebetulan istri Anda eh, nonton ini, Bung. iya, iya, ada tuh. Awal Nonton manual, di bro. Manual, bro. oh, manual, manual, manual. Awal Oke. manual, bikin kopinya manual. Heeh. Karena ya kalau beli alat kan harus investasi lebih. Sedangkan pada saat itu gue udah nggak punya duit juga gitu. Iya, iya, iya. Jadi sebisa mungkin gue bisa bikin kopi tapi tanpa menggunakan atau mengeluarkan modal yang besar. Oke. Jadi diulik tuh, entah itu pakai pakai metode cold brew atau di Vietnam drip atau apapun lah yang istilahnya bisa murah dan mudah dilakukan. Ya. Sehingga yang penting taste-nya bisa dapet. Jadi Gitu. bukan sebagai sesuatu hambatan kalau seandainya kita nggak bisa atau nggak tahu ya. Nah, kadang-kadang kan Iya, kita kebanyakan tuh, ya udahlah gue nggak bisa, gue nggak berbakat di bidang itu. Ya udah weh, nggak males iya, nyari cara untuk majunya ya kan. Sebenarnya iya, iya, iya. sebenarnya dari kemauan sendiri berarti ya.
Nah, Iya, iya, terus yang mau gue tanyain, kenapa kopi nih pilihannya? Apa cuma karena lagi iya. tren kopi di mana-mana atau gimana? Atau memang kebetulan ya udah nih kayak belum booming nih di Tasik gitu atau gimana? Oke, kopi sebetulnya eh, saya sempat riset juga sih sejauh mana. Jadi kan sebenarnya gini, kalau dibikin ada 3 kelas atau jenjang karir di dalam bisnis F&B itu ada 3 macam. Ya, Yang jenjang pertama itu disebut tren. Ini umurnya kurang lebih 1 tahun lah. Kalau tren itu 1 tahun kurang lebih produknya. kalau F&B tren ya, ya. kita ngomongin F&B ya. Tren. Jadi Ya, contohnya es kepal Milo, dulu betul, booming, sekarang menghilang. Terus lu bilang betul. lagi apa? Cappuccino cincau Cappuccino misalkan. cincau tuh. Iya, sempat booming dan menghilang. Terus apalagi ya? Banyak lah. Kalau yang sekarang nih garlic bread nih, nggak tahu nih. Lagi rame, Boba, boba. kita hitung Kemarin aja boba. berapa lama. Boba juga. Dulu sebelum namanya sekarang trennya dengan boba, dulu kan ada bubble tea kan dulu sebutannya. Bubble tea, betul, betul. Bubble tea kan. Model-modelnya sama juga gitu juga. Cuman akhirnya Yang menghilang tahu dulu bubble terus tea sekarang itu diganti berarti dengan boba. kita seumuran. Iya, Itu yang di bener-bener. BIP, Pak. BIP ada Iya, di pinggirnya tuh ada bubble tea ya kan. iya, iya gitu Lanjut, gitu. lanjut. Jadi ada kalau Jadi bisnis tren itu F&B itu cuman 1 tahun, setahun kurang ya. lebih 1 tahun. Ya kurang Ya, lebih ya dari yang udah ada ya. Karena apa? Cuman trennya pendek karena mudah ditiru dan mudah dilakukan oleh semua orang. oke. Rasanya bisa enak, otomatis enak. Kenapa bisa booming ya? Karena enak. Tapi prosesnya mudah, sangat mudah ditiru. Yang kedua, jenjang Ya, yang kedua adalah masuknya ke habit. Karena habit ini bisa oke. umurnya di atas 1 tahun sampai 5 tahun lah usahanya, nilai usahanya atau Ya, nilai produknya ya. Misalkan habit itu kalau orang udah, ya misalkan nih kedai kopi, eh habit apa orang udah kayak kalau lagi kerja kayaknya butuh kopi nih, udah kayaknya pengen ngopi nih. Nah, udah gitu selama ya, sampai lebih dari setahun. Itu habit yang kedua. Yang ketiga adalah culture. Kalau culture bisa 5 sampai 10 tahun, jenjangnya masih lama. Jadi kalau misalkan nemu makanan atau mie baso yang udah turun temurun, nah itu salah satunya udah jadi culture, udah jadi budaya untuk daerah situ gitu. Nah, kenapa saya pilih kopi? Karena menurut saya kopinya sendiri udah jadi ya, budaya salah satu eh, apa ya, budaya Indonesia dari segi minuman atau segi F&B. ya. Kopi Ditambah dari mulai di era Aceh milenial sampai juga anak Papua. muda juga ini kan ya. Anak milenial sekarang kan Iya, udah pada nongkrong pasti ngopi. Eh betul, betul. Meeting Jadi yang pasti ngopi gitu. uh-uh. Jadi kalau dari kita gambaran luarnya itu adalah sebuah culture kopi kan, udah jadi budaya, udah jadi yuk Ya, meeting. Istilahnya kalau kalau apa namanya, kalau meeting pasti istilahnya bukan meeting tapi ngopi yuk bro di sana sambil kita ya, ngobrol ya. gitu, atau ketemuan Betul, orang betul. ngopi yuk bro, padahal belum tentu pesan kopi gitu. Ya. Udah jadi budaya aja ngomong pengen ngopi yuk gitu. Nah, Itu karena rahasia itu saya, Pak. Biasanya ngajak klien tuh ngopi yuk, padahal sebenarnya meeting. iya, 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 Nge-forcing iya, untuk iya, 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 untuk iya, iya, untuk iya, kerjaan presentasi, sebenarnya, tapi ngajaknya iya, ngopi iya, ya kan. iya, 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 benar, benar, Bener benar, banget itu, benar, Pak. iya kan, udah jadi budaya tuh Iya, iya. istilah ngopi. Udah jadi budaya, Nah, akhirnya benar-benar. saya bikin ya udah, saya akhirnya salah satu alasan saya bikin bisnis kopi ya itu alasannya karena memang udah sustain lama. Nah, dari budaya Iya, ini saya press dan juga kebetulan sedang tren. Nah, tren iya, kopi betul. susu gula aren mungkin ini umurnya setahun, 2 tahun gitu ya, sampai 3 tahun. Tapi nanti Iya, kenapa gue milih kopi? Karena mungkin nanti dari kopinya sendiri akan ada tren baru lagi. Entah itu jadinya ada betul. kopi duren mungkin yang meledak, tapi kan tetap basicnya kopi. Iya, Misalkan iya, iya. kopi, kemarin dalgona gitu rame kan. Dia, ya, Jadi, diagonal, tapi diagonal. dalgona, kok diagonal sih? Dalgona, Dalgona ya, dalgona. iya kan? Saya sempat Basicnya bikin tuh, Pak, kopi gagal. gitu. Iya, Bikin iya, gagal, iya. bikin gagal. Ya udah saya malas aja bikin. Tuh gitu. Gagal terus, Pak, entah gulanya, entah kopinya gitu. Kan harus Iya, kopi iya, iya. Nescafe itu ya.
Nggak boleh nyebut merek ya? Kayaknya sih gitu. Oh, nggak apa-apa sih. Oh iya. Terus Pak, Gitu. Jadi eh jadi gue milih untuk ya udah kayaknya kopi nih kita umurnya masih bisa panjang nih, bisa sustain karena dari segi kalau mau ngomongin produknya kita bisa bikin ya, macem-macem banget dari cuman basic kopi gitu. ya, ya, ya. Bisa banyak banyak inilah ya, variasi lah ya. Turunannya. Ya banyak variasinya. Di kopi Siloka sendiri itu udah ada beberapa variasi kira-kira. Eh enggak Tapi tetap trennya 8 dimasukin. Trennya tetap dimasukin tapi. ada Oke. basicnya ada yang gula aren lah gitu. Sisanya sparkling Ya, sparkling tinggal pakai kalau pakai rasa misalkan hazelnut atau ada rasa coconut campur yang pandan tinggal mix aja sih mix and match aja dari segi rasanya tapi basicnya ya oke. kopi dan susu ya itu standar sih jadi kalau lu tanya mengenai Rif lu kalau bagusnya pakai kopi apa Rif ya lu jangan tanya gua karena gua nggak tahu soal kopi secara detail tuh. Jadi yang penting apa namanya tamu suka seneng udah nggak perlu Ya tahu ya rasa ininya ya. Maksudnya aduh kopi kayaknya kopi kalau kalau tanamannya dan lu segala pengen macam. tahu ya tanamannya ditanam di ketinggian berapa nih kopi lu Iya, ini terus ini apa ya di wash ada istilahnya kalau di dunia kopi itu semi wash full wash iya, iya. terus nanti ada roastingnya tuh ada medium to dark ada macem-macem lah proses kopinya nah Iya, gua iya. sebatas cuman ya eh, cuman tahu luarnya aja sih, nggak sampai Iya, detailnya. iya, iya. Mungkin buat teman-teman Oke, oke. yang mau belajar lebih detail, it's good. Tapi Ya, gua nggak terlalu mendetail ke ranah produk kopinya sih. lebih ke apa tuh? Bisnisnya ya berarti ya. Iya, saya lebih senang untuk ngulik sistemnya sih, karena lama bro. Kalau gua tuh apa ya tergolong orang yang bisa di bawah rata-rata otaknya, kapasitas otaknya. Jadi kayaknya malas juga kalau gue harus belajar dulu soal ini. Tapi mungkin nanti perlu lah Iya, iya, untuk iya. menambah informasi. Bikin Tapi kalau variasi yang dari, lain mungkin bisa jadi ya. ya, ya, Nah, ini ya, ada bisa ada jadi. ada teman-teman juga nih, ada Kang Kang Ijal, ada Om Dias. Oh iya, iya, boleh disapa dulu tuh. Halo semuanya. Iya, iya. Tuh, kalau Ini ada ada lagi yang pertanyaan nih. nanya, kalau Gayo kopi Kalau pernah di Gayo mix kopi and pernah? match nggak? Nah, yang kayak Nah, gini-gini tuh gue Gayo nih kopi nggak Aceh nggak tuh kan. nggak terlalu paham ya. Tapi basically kopi Siloka itu basicnya arabikanya pakai Aceh Gayo di blend dengan Robusta Toraja Kalosi. Oh, Nah jadi pakai kalau udah kopi dari Aceh tuh. Aceh Kalau yang di Aceh kopi Gayo Siloka. sama Toraja Kalosi. Ya Oh, oke, oke. udah cuman sebatas itu aja informasi yang gua tahu. Gua nggak tahu itu harus di semi wash apa full wash apa dark roast apa medium to dark gua nggak tahu deh. Dan Kalau gue kenapa gue harus repot-repot, pilih Aceh Gayo dan gue bikin Toraja Kalosi? diagonal aja. Dalgona. Kok diagonal mulu sih? Eh, sebelum gue melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, buat teman-teman yang nanyanya, buat yang nanyanya tentang bisnis atau tentang kopi, nanti Arif akan pilihin pertanyaan yang oke atau yang lucu. Gue mau bagiin kopi ini nih, Rif. Kebetulan Ala Oh Kazam iya. awal tahun bikin kopi, tapi ini buat klien, dibagiin ke klien. Oh gitu. Jadi Mana dong lihat? apa ya? Blend Robusta Arabica. Nah, Oh, kita akan kasihin mantap. buat yang pertanyaannya bagus, nanti kita akan kasihin kopi sama ini gula aren. Gula aren. Oh iya Nah, iya gue iya. akan kirim. Kok gue nggak dikasih sih itu kemarin? Nggak, ini sih buat klien doang, bukan buat bisnis kopinya. Oh, Ya itu kata gue bilang tadi, kopi itu udah menjadi apa tadi yang lu bilang? Jadi, eh, Mas, kita ngopi yuk. Padahal kan sebenarnya gue mau meeting, jadi ini adalah iya 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 reasonnya iya. doang sebenarnya. Betul betul betul. Jadi sarana komunikasi ya. Betul. Nah, ini ada Iya iya pertanyaan iya. lagi nih. Oh iya, kebanyakan pakai dari luar atau lokal kopinya? Silakan, Kak Arif. Saya sih selama ini cuman satu macam blend.
Yaitu blend Aceh Toraja sama Robusta Toraja Kalosi. Tapi Jadi pakai kopi berarti itu dari dari Tasik luar atau Pulau Jawa Bandung ya? nggak? Mm-mm. Enggak, Pakai kopi dari enggak. nggak ya? Tapi Enggak. mungkin bisa dicobain kali ya. Em, Sejauh ini udah ada beberapa yang nawarin ya. Eh, dan prosesnya sih sebenarnya rasanya menarik sih kalau dari rasa ya. Cuman belum kita Ya. garap aja sih. Karena nah itu gini Gi, setiap daerah tuh punya lucunya kopi adalah setiap daerah tuh punya rasa atau ciri khasnya sendiri dari setiap kopinya. Padahal Oke. dengan proses yang sama dilakuin misalkan diseduhnya dengan air panas sekian, berapa detik dan sebagainya, tapi Mm-mm. hasilnya bisa beda banget. Bahkan yang satu beans, misalkan Ya. gue pakai Aceh Gayo nih, Aceh Gayo diprosesnya dark, medium to dark, yang satu lagi medium aja di roastingnya gitu, beda, bisa Ya, beda. ya, Nah ya. itu uniknya kopi itu. Makanya nggak akan, menurut Oke. saya bagi yang pencinta kopi atau cuma sekedar penikmat kopi, untuk tahun kedepannya mungkin akan banyak banget varian rasa yang bakalan disajiin sama kedai-kedai kopi yang di sekitar kita semua. Unik banget. Iya, iya. Ada yang rasanya fruity, ada yang rasanya nutty, ada yang rasanya spicy, macam-macam. Tapi ada satu tuh yang nggak ada. Apa tuh? Rasa yang pernah ada. Asik. Anjir. Ini ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Siloka bisa dikirim ke luar kota nggak? Ini dari Aci Dikirim Sabila. keluar kota, Aci Sabila. Ini teman istri nih. Siloka bisa Oh, kirim dari keluar mana tuh? kota nggak? Untuk saat ini sih sejauh ini paling ke Tahan Bandung, berapa itu lama pun kalau kopi itu? gue bikin yang seliteran ya. Ya. Oh, ikut Yang bikin segalonan Siloka belum ada bikin. yang 1 liter juga ya? Ada, tapi belum sampai yang segalon belum. Baru seliter aja lah. Emang ada yang jualan segalon ya? Nggak ada, Pak. Ya kan inovatif, bisa aja terjadi, Iya, iya, iya. siapa yang tahu. Kayak Oke, oke. dispensernya isi kopi gitu kan, tinggal masukin. Iya, iya, iya. Buat di kantor Nah, lah bisa ya. paling yang seliter ini kalau suhu ruangan cuman tahan kurang lebih 3 jam Mm-mm. suhu ruangan. Kalau masukin chiller kurang lebih 3 hari. Kalau masukin freezer bisa sampai Kapten Amerika bangkit lagi, masih ngopi Siloka masih awet tuh. 100 Serius. tahun bisa tuh kayaknya tuh. Nggak tahu ya. Cuman kalau freezer bisa umurnya bisa panjang. Oke. Nah, sebelumnya tuh gue mau nanya nih, inspirasinya ada nggak sih awal gue kayaknya si apa namanya ini tuh bikin kopi laku nih. Ada inspirasi nggak Iya. di itu? Atau memang inspirasi Oh, lu ada. di luar kopi bisnisnya? Nah, otomatis kalau Lu kopi terinspirasi banyak dari apa? banyak 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 inspirasi ya, kayak senior yang udah ada kayak kopi Ya. tuku, kenangan gitu ya, terus banyak lah ya yang di untuk di bidang kopi, Starbucks, Ya. em, ya apapun lah itu banyak lah. Nah, tapi yang jadi kenapa kopi Siloka menjadi pembeda di khususnya di kota Tasik ya, Ya. adalah gua tidak mengadaptasi hanya eh, kedai kopi lagi aja, tapi gua mengadaptasi dari berbagai jenis usaha. Contohnya usaha Indomaret Ya. atau McD. Contohnya Oke. Indomaret gua ambilnya tuh dari segi customer, ini, misalkan menyambut customer. Selamat datang Kak di Ya. Indomaret, misalkan gitu ya. Selamat datang Kak di Ya. Indomaret, silakan selamat berbelanja. Nah, itu kan salah satu trik mereka untuk menghargai customer. Ini pun dipakai oleh Betul. Siloka. Selamat datang Kak di Siloka, silakan mau minum kopi apa untuk hari ini. Nah, begitu selesai, Indomaret biasanya menawarkan produk yang lain, cross selling terhadap pulsa misalkan. Ya. Total belanjanya sekian ya Kak, mau dengan isi pulsanya atau mau dengan apa, itu dipakai juga di Siloka. Siloka. Jadi ya misalkan setelah beres total transaksinya ini, mau sekalian dengan cemilannya Kak, untuk temen ngopinya misalkan. Di Itu kopi salah Siloka berarti satunya. ada cemilannya juga ya?
ada cemilan. Jadi memang light meals basicnya. Oke, oke. Dan terus saya adaptasi lagi dari McD. Jadi gua nggak ketika bikin kopi Siloka, nah ini yang jadi kendal atau masalah buat teman-teman banyak yang nanya ya, gimana sih untuk bikin produk atau usaha tuh apakah harus jual murah atau produknya yang bagus atau gimana? Ya, Nah, saya mengadaptasi dari McD. McD banyak burger yang misalkan harganya bisa lebih murah dari McD atau bahkan lebih mahal atau dengan lebih spesial, tapi kalau dibilangin cheeseburger yang menempel di kita pasti langsung oh McD gitu. Padahal McD. banyak merek-merek yang lain. Ya. Dan juga mereka punya paket, ada yang paket satuan, ada yang paket campur ya, ada makan, ada apa burgernya, ada minumnya, Ya, ada ya. cemilannya. Yang dimana harganya Itu lebih murah daripada kalau beli satuan. ya, itu diadaptasi ke Siloka. Jadi dibikin paket gitu Diadaptasi juga ya? dengan si lokal. Dibikin paket. Jadi kalau harga satunya 18.000, kalau beli dua itu jadi harganya 30.000. Kalau beli 4 harganya jadi 50.000 gitu. Jadi lebih murah untuk banyak aja sekalian gitu. Kalau mau murah belinya banyak. Gitu. Jadi gue jarang banget mainin promo diskon. Oke. Bahkan nggak pernah, Jadi hampir nggak pernah. Semasa biasanya pandemi kemarin, berarti kalau teman-teman banyak yang mm-mm. bikin promo diskon ya, diskon pandemi, diskon 20%, 30% dan sebagainya, si Loka nggak pernah ikutan diskon promo pandemi, bro. Jadi tetap tetap ini ya, tetap ikutan apa namanya? Bikin ini sendiri ya. Beda Iya, dari yang lain kita gitu. mendingan bikin paket, ya, daripada diskon promo, misalkan beli satu, harganya diskon 20%, gue mendingan beli paket, beli dua, harganya baru sekian, gitu. Jadi ketika harganya kita potong, tapi kita ada salesnya bertambah. Jadi meningkat tetap penjualannya. Oke, oke, oke. Jadi ketika teman-teman Eh, yang masih berjuang untuk bisa nyaingin pesaingnya dengan menurunkan harga atau bahkan diskon, ya, kayaknya udah nggak seru deh kalau main turun atau diskon gitu atau harganya misalkan yang lain bikin kopi 20.000, gue bikinnya 15.000, udah nggak ya. relevan deh kayaknya. Benar, benar, benar. Di kita sendiri, Kak Arif, itu kalau kita diskon pada nggak ada yang beli. Kita kan Oh ini iya, ya, entrepreneur. Jadi kalau iya iya digabungin iya iya. paketan Iya. misalnya paketan ini Ah sama ini, benar benar justru benar, banyak yang ini, banyak yang menarik. mau. Ah benar Iya, benar. kalau diskon tuh kayak apaan sih nih diskon gitu ya kan? Iya 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 Gengsi iya juga iya kali ya. iya 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 benar benar. Ini Jadi aku mendingan bacain dulu nih Kak Arif. paket. Oh iya iya. Pertanyaan dulu nih dari teman-teman. Ini ada juga nanyain si Loka itu di franchisein nggak katanya. Nah, ini menarik nih. Nanti Silahkan kita jawab. bahas. Ini dari siapa nih tuh? Fab Black ya. Ini dari Fat Black Eh, ID. jadi apa ya kalau istilahnya modelnya bukan franchise tapi lebih ke semi mungkin ya. Jadi kita akan ada yang namanya lagi crowdfunding atau istilah syariahnya sih sirkah. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan lagi adalah patungan usaha, Ya, joint investment bahasa kerennya gitu. Jadi untuk yang sekarang rencana Siloka mau buka di Kota Banjar. Ini di Banjar, Jawa Barat ya. ini yang Eh, outlet ketiga berarti ya. outlet ketiga, ya outlet ketiga ini Rencananya kapan? rencananya lokasi udah ada, RAB udah ada. Rencananya dalam waktu dekat ini minggu ini ya, minggu-minggu ini kayaknya. Gua buka informasi mengenai joint investmentnya di Kopi Siloka. Jadi Oke. contohnya gini, kenapa gue milihnya kok semi modelnya bukan full franchise, tapi Ya, kita sepakati aja bahasanya semi franchise lah ya. Kalau full franchise kan orang beli sistem Siloka, dia punya tempat, betul. sistemnya dibeli, terus di training sama pihak Siloka, dikasih bahan baku dari pihak Siloka, nanti ketika mereka repeat lagi harus belanja bahan bakunya ke pihak Siloka. Tapi Betul. usahanya udah dilepas. Jadi udah tanggung Ya. jawab si yang beli franchise-nya kan gitu. Ya, kalau Nah, ini kalau di kalau Siloka sendiri, saya investor punya modal, tempatnya nggak punya, nggak tahu mau di mana,
kita yang cariin tempatnya, kita yang training karyawannya, bahan baku kita yang atur, sampai penjualan kita yang atur, sisanya profit sharing. Investor dan juga pihak manajemen. Jadi dikelola, dihandle, dan dilaporkan oleh manajemen terhadap pihak investor. Nah, sepertinya lebih simpel seperti itu ya Kak Arif ya, daripada kenapa gue milih ini? Iya, karena kebanyakan franchise itu umur pemilik franchise bukan umur yang punyanya ya, tapi bisnis yang dibeli nggak sustain gitu, nggak sustain, paling setahun atau 2 tahun atau bahkan ketika udah BEP nggak lama tutup. Karena banyak sekali pihak manajemennya ini ya udah lepas tangan terhadap franchisee ya, apa franchiser ya bahasanya. Suka kebalik nih. Jadi dia yang pembelinya ya investornya. Merasa tidak dibantu sama pusat begitu ya. Iya, gitulah bahasanya. Dan kebanyakan yang investornya ini pun banyak yang suka main curang atau nggak patuh terhadap SOP yang harusnya bahan baku harus repeat lagi ke pusat misalkan untuk supaya sama terus rasanya, tapi karena mereka merasa kayaknya nggak perlu deh, udah aja lah, toh di sini juga ada produk yang kayak gitu mirip, mereka belilah di lokalan, padahal mungkin rasa atau ininya udah punya racikan sendiri dari pusat, pasti hasilnya beda. Atau SOP dari pegawai udah nggak kekontrol lagi, sehingga akan banyak franchise yang merasa dilepas atau nggak menguntungkan gitu. Nah, sedangkan kalau dipegang manajemen adalah ya semua tanggung jawab dihandle oleh manajemen, rasa pasti langsung manajemen yang ngatur, SOP manajemen yang ngelola atau memantau penjualan, strategi semuanya terpusat. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang nyambung nih, masih nyambung. Dari si Fabelami, itu Om Arif, kalau cara memprediksi tempat yang strategis itu gimana sih? Biasanya ini kayak sulap ya, memprediksi ya? Oh iya dong, memang bahasanya prediksi. Oke, kalau tempat ini sebenarnya ada kalau di dalam bisnis atau ilmu marketingnya ada 4P apa 3P ya? Place, people, price. Terus apa lagi ya? 4 apa 3 ya? Ya minimal inilah 3 inilah. Place, people, price, sama apa ya? Positioning gitu, apalah ya. Memang place ini memang sangat menentukan lah. Tapi bagaimana kita tahu bahwa tempat ini menguntungkan atau tidak? Karena kebanyakan, nah ini salah satunya lagi yang saya lihat adalah banyak pengusaha atau orang yang buka usaha kedai kopi hanya mengandalkan karena dia ada rumah kosong, garasinya kosong nih, dibikinlah kedai kopi gitu ya. Atau ada rumah temen nggak dipakai, ya yuk kita pakai aja yuk bikin usaha kedai kopi. Cuman punya halaman depan rumahnya, yuk kita pakai aja kedai kopi. Siapa tahu bisa. Nah, kebanyakan orang hanya mengandalkan ada lahan kosong terus mereka pakai. Nggak dipakai sistem ilmunya riset. Atau kalau gua dulu adalah gua cari dulu nih radius 10 km sekitar lokasi itu marketnya sesuai nggak dengan target gua? Ada nggak misalkan target gua ini umuran 18 sampai 34 tahun misalkan, otomatis 18 sampai 34 tahun berarti orang yang sudah lulus SMA masih muda sampai ke yang newlywed lah ya, baru nikah, baru punya anak 1 gitu, masih tren kekiniannya tahu. Nah, kira-kira di lokasi situ ada nggak tempat atau perumahan atau tempat kerja atau tempat hangout atau apapun, tempat olahraga kayak apa yang bisa mengundang atau sesuai dengan target kita. Misalkan di Siloka jarak 10 km itu radiusnya ada perkantoran, tapi perkantorannya yang masih di dalamnya yang kerjanya masih umuran-umuran segitu. Ada tempat kuliahan yang masih masuk di dalam target-target gua. Ada tempat olahraga, nge-gym misalkan, di dalamnya marketnya masih ada market gua dan sebagainya. Jadi dilihat sih di radius itu berarti gimana, kita dan harus survei dulu ya.
Survei Berarti itu harus survei penting sih dulu. survei. Ini kira-kira sarang semut atau apa gitu ya. Jadi Iya, bisa kita lihat dulu. iya, gitu. Betul, jangan Iya, sampai iya. kita merasa pede dengan punya tempat, tapi ternyata lokasinya walaupun rame nih, walaupun rame dengan orang, tapi Iya. bukan market Belum kita. tentu ya. Belum Betul, betul. tentu, bro. Kebanyakan orang salah nentuin marketnya. Karena merasa ada kopi mah bisa dinikmatin oleh semua orang. Ya, Ya salah ya. padahal belum tentu juga kita bisa Belum tentu, nge-guide belum tentu. semua orang gitu. Iya, iya, iya. Gitu paling Ini ada lagi nih. Siva Belami. Mungkin sudah terjawab kali ya. Ini ada lagi nih, menurut Kak Arif, mengapa para Hmm, konsumen bisa tetap memilih stay ngopi di Siloka, sedangkan kafe-kafe Tasik itu udah banyak. Nah, itu ya, mungkin jadi pertanyaan gue juga tuh, Kak Arif. Jadi, oke. eh, apa namanya, awal-awal pas dibuka Siloka itu di Tasik, saya sempat ragu juga nih, kenapa nggak di Bandung, sedangkan Tasik kan belum tentu Ya. ini. Nah, ternyata itu mematahkan persepsi saya ternyata. Oh ya jelas pasti, Kenapa gua tuh? mah emang gitu. Baik lagi tuh pertanyaannya tadi, gimana? Oke, jadi gini, bentar ya. Gua lihat catatan gua dulu nih. Itu penting banget karena memang itu disiapkan sih, Ya, dipersiapkan. Jadi gini, ketika banyak orang yang ketika mau bikin kedai kopi atau kopi. bisnis yang lain lah, Ya, bicara bisnis yang lain lah ya, bisnis UKM lah ya, kecil-kecilan gitu, tapi omset miliaran. Kebanyakan mereka hanya fokus di product and price. Product and price. Jadi mereka cuman mikirin produk gua bagus nggak ya, produk gua enak nggak ya, produk gua eh, asik nggak ya, gitu-gitu terus. Atau ya, harga gua kemahalan nggak ya, harga gua kemurahan nggak ya, gitu terus. Yang di apa di mereka terus di geluti kayak pikiran. gitu. Jadi ketika mengeluarkan produk tuh nggak pede, takut kemahalan. Tapi ketika dibikin murah, takut kemurahan. Nah, Ya, harusnya yang jadi kunci untuk bisa apa ya, bisa kedenger atau apa ya, bisa jadi awareness ya kan, sebelum menjadi sebuah brand awareness ya harus ada awarenya dulu atau jadi pusat ya. perhatian tuh harus ada yang namanya eh, ini bahasanya ini nih, ada sesuatu hal yang bisa diomongin sama orang, Oke. ada satu hal yang bisa diomongin sama orang apapun, Ya, misalkan kalau gua dulu waktu Siloka 1 bikin packagingnya tuh simple banget, nggak perlu mahal, tapi bisa diomongin sama orang, bisa bikin orang menarik, bisa bikin orang ngelirik, atau bahkan pengen foto sama produk kita. Contohnya ya. waktu dulu gue bikin, ada kalau biasanya kan kopi pulangnya dikasih kantong plastik tuh, biasanya kan dibungkus take away kantong plastik. Ya. Nah kalau gue itu pakai yang namanya sebutannya eh, apa ya, cup, bukan cup sealer tapi apa ya, jadi pakai kardus gitu, pakai kardus terus pakai gantungan Oh, atasnya tuh. Jadi ada itu bikin kayak sendiri. tentengan gitu, bikin sendiri, bikin sendiri. Oke. Jadi Ya, dibikin biasanya tentengan ada tuh yang kayak di kardus. Taiti-Taiti itu kan plastik terus dibolongin gitu. Jadi dia tinggal masukin cupnya doang Ya kan. biasanya kan, Nah, kalau ya ini biasanya gitu kan plastik. eh, Kalau ini gue beda, dari pakai kardus terus dari depannya kardus pakai gitu ini, ya. di sablon. Jadi merek gue Oke. kelihatan di luar. Terus pakai gantungannya tuh pakai tali goni, tali rami gitu. Jadi Oke. seperti handmade kelihatannya. Simple banget, tapi ini menarik perhatian. Jadi sehingga Ya. orang yang pertama kali datang ke kopi gua bukan pengen ngerasain kopinya, tapi pengen dapat gantungannya gini buat difoto sama dia. Jadi Gitu buat aja selfie gitu simple. ya. Iya, buat selfie doang. Gua ada kedai kopi baru nih di Seloka, di Tasik, dia terus foto gitu, crack sama Ya. gantungannya. Udah. Nanti begitu dia nyobain rasanya, nah ini barulah enak apa nggak enak. Nah, yang Oke. penting kan ilmunya marketing bukan bikin orang percaya kalau produk kita enak. Itu dan tahap kedua. Tapi cara yang pertama adalah gimana cara mengundang orang supaya mau nyobain produk kita. Itu yang Ya, susah. betul. Tuh. Nah, ini ada lagi nih, Karif. Buka di Bogor atau Kang katanya. Nah, ini dari Dikstri. Rencana udah ada sih. Siapa tuh? Terus
dari Dikstri. Terus ada lagi Mas Oke. Hendro Koco, ekspansi Jawa lainnya dong Kang Arif katanya. Oh iya, OTW, Mungkin nanti di OTW Jakarta sih. bisa ya, bisa ya. Sama Alakazam nanti mungkin di Jakarta boleh nih. Iya, iya, menarik, menarik. Menarik. Harus lah. Ini ada lagi dari Boboy Suma di Karta. Kak Arif masih saudara sama vokalis Yovie Nuno ya. Oh iya itu tuh. Ini dari Ishak Oke. Sudarsa. Ayo Kak Arif bawa Siloka jadi brand dunia. Oh iya, ya Mudah-mudahan mudah-mudahan ya. sesuai dengan visi Siloka sih. Siloka visinya adalah dari Tasikmalaya untuk Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa terrealisasi. Nah, Oh ya balik nih, lagi tuh. Mr. Fadlu, sleeve kak, ya itu cup sleeve namanya, Oh cup iya iya sleeve iya. ya. Aku mau nanya ini nih Kak Arif. Kalau berbisnis Gimana di gak? dunia perkopian, apa aja sih yang harus disiapin sama teman-teman nih? Misalnya, gue jadi kepikiran gara-gara Siloka jadi pengen bikin kopi juga nih. Iya iya Nah, iya iya. terus kan nggak mungkin nih cuma modal berani doang karena tren aja. Terus ada persiapan-persiapan khusus nggak? Ya, eh yang paling pertama ini sih sebenarnya ketika gua bikin kopi, gua nggak fokus di kopinya sebenarnya kan, fokus di apa Brand namanya? sama Gua menganggap packagingnya ya? iya brand lah. Gua menganggap kopi gua ya bisnis gitu ya. Jadi Ya. mudah-mudahan bisa dipakai juga di any kind of business atau macam-macam lah. Misalkan ada yang bikin usaha food, misalkan atau yang usaha makanan. Konsep dasarnya pasti sama. Gue yakin pasti sama. Yang paling pertama harus ditentukan adalah target market. Kebanyakan Ya. orang menganggap target market ini hal yang ya nanti juga ada kok marketnya gitu. Nomor nomor Enggak, sekian lah ya, iya nomor sekian. biasanya. Bahkan banyak yang gue tanya ke kedai kopi atau ke usaha yang lain, ini target marketnya gimana? Oh, semua kalangan lah bisa pasti. Oh, nah masih sebatas gitu. Padahal dari awal gua udah konsep target market gua si A, si B, si C. Itu Apa? sangat Milenial menentukan. atau apa? Ya salah satunya tadi umur 18 sampai 34 dengan sampai detail gua, sampai pengeluaran atau penghasilan mereka sebulan sekian, pengeluaran Ya. mereka untuk biaya entertain atau makan-makan di luar sekian, Ya. hobi hobi nongkrong kah, dengerin musik kah, atau apapun gitu. Terus jenis kelamin, yang laki-laki sekian persen, perempuan sekian persen. Ya. Pecinta kopi, seberapa besar mereka suka dengan kopi, apakah pecinta banget sampai tahu kualitas atau rasa kopinya, atau cuman semata-mata ya biasa aja terhadap kopi, cuman pengen nongkrong atau ngopinya doang tadi gue bahas. Nah sampai sedetail itu. Ya. Jadi fungsinya adalah itu bisa menentukan price. Dari situ market kita bisa menentukan price, bisa menentukan strategi Harga satu marketing. ini ya, satu cupnya ya. Bisa, ya. Ya. Kita pede ketika menentukan misalkan akhirnya misalkan contoh 18 sampai 34 di Tasikmalaya, price-nya mereka masih berani ngeluarin kopi di bawah harga 30.000, masih masih aman lah misalkan gitu ya. Ya. Masih aman karena masih masuk ke jatah pengeluarannya. Tapi kalau gue bikin di atas 30.000, masih ada mungkin marketnya, tapi nggak banyak gitu. Jadi ketika gue Ya. 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 salah menentukan target, salah pricing, salah market, ya salah segalanya gitu menurut gue. Ya. 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 Nah, kemarin kan kita sempat bahas ini Kak Arif, apa namanya, pesan produk tuh. Ya, Ngomongin pesan produk, apa sih sebenarnya pesan produk atau oh iya iya iya. seberapa besar pentingnya pesan produk tadi untuk disampaikan ke si satu brand itu? Ini udah mulai Ya agak berat ya disampaikan ke pertanyaannya ya. customer ya. Iya iya. Misalkan, ya. Nah ini seru sih, makanya gue seneng ngobrol sama lu tuh kan. Dari kemarin gue nggak pernah ngebahas mengenai beans-nya harus seperti apa, Betul, betul. terus harganya harus gimana, terus gue pakai Ya. susunya yang kayak gimana, kualitas nggak kayak gitu, karena memang gue percaya banget bisnis itu bukan selalu ngomongin produk, Ya.
konsumen atau orang beli sesuatu itu bukan karena produknya, tapi karena ada hal yang dia butuhin di balik produk itu. Contoh ya, seperti yang lu tulis di poster awal kan, people don't buy a drill, but they want a hole on a wall. Jadi orang beli bor met gitu, bukan karena pengen punya bornya, tapi mereka pengen ngebolongin temboknya gitu, ngebolongin temboknya. Nah, gimana caranya ngebolongin tembok? Otomatis ya harus beli bor. Ada orang yang nawarin, Bu atau Pak, pakai bor Pak, ini harganya sekian, gitu. Tapi kalau misalkan dengan cara ngebolongin tembok cuma diusap doang, ya mereka pasti ngelakuin itu, gitu. Ya sama, kayak misalkan lu juga sama sebenarnya kan. Kemarin kita ngobrol, yang lu tawarkan ke klien kan bukan gini Pak, saya itu bisa bikin, lu kan fokusnya di foto booth konsep ya. Iya, melayang. Bener gak? Apa sebutannya apa? Foto booth konsep Illusion ya atau apalah. Illusion photo booth misalkan melayang. Pak, saya punya alat canggih dari Australia atau dari Amerika Pak, harganya mahal, itu alatnya bisa macem-macem Pak. Pasti klien nggak peduli soal itu. Nggak mau tahu, ya. Yang mereka butuhin, efeknya buat apa alat itu, gitu. Iya. Yang lu tawarkan kan pasti, Pak, saya bisa bikin orang difoto tapi sambil melayang. Atau lebih gilanya lagi, Pak, saya bisa menghidupkan Kolonel Sanders, itu ada Pak, bisa hidup lagi Pak. Nah, pasti mereka akan, wah, emang bisa? Gimana caranya? Baru mereka tertarik. Oh gini Pak caranya, nanti saya kasih tahu intinya seperti ini Pak. Ya kan mereka nggak peduli caranya seperti apa, tapi yang mereka dengar, yang pengen tahu adalah efeknya atau story behind your product. Misalkan kopi Siloka. Nah, di kopi Siloka sendiri apa yang diadaptasi di situ Kak? Maksudnya apa yang menjadi orang-orang jadi ini nih gitu. Ya. Nah, kopi Siloka ada stories, maksudnya tapi istilahnya subliminal psychology ya. Bahasanya apa? Message ya, oke. Subliminal message di dalamnya adalah kopi Siloka ini bikin happy. Salah satunya seperti itu. Jadi bukan lu harus minum kopi Siloka, tapi lu kalau mau happy, tadi, gitu ya. Iya, dari pelayanan datang, kalau Kak ini semuanya terlihat happy, ramah, diberikan pilihan yang lain, dijelasin mengenai, misalkan ada customer yang bingung, ini yang enak apa? Nah, kebanyakan orang ketika ditanya lihat menu, terus ditanya yang enak apa? Kebanyakan mereka pasti banyaknya menjawab, oh semuanya enak Kak. Nah, ini menurut saya it's very very wrong. Karena konsumen pengen sebuah saran atau masukan. Ketika ada orang yang nanya, yang enak yang mana? Kita harus jujur. Ini Kak, balik lagi tanya, Kakak senangnya seperti apa? Apakah kopi atau non-kopi? Saya pengen nyoba yang kopi deh. Oke, kalau kopi Kakak pengen yang rasanya ke arah manis atau ke arah pahit Kak? Saya pengen yang agak-agak manis gitu. Oh, kalau manis kita punyanya yang ini Kak, yang ini sama yang ini sama yang ini. Kalau pengen yang nggak terlalu manis, ini sebenarnya bisa sih kalau kita tanpa gula, tapi kalau mau yang agak kopi banget, lebih baik menunya yang ini Kak, yang ini sama yang ini. Gimana Kak? Itu salah satunya. Jadi mereka tetap happy dengan diberikan pilihan. Oh iya, oke, yang ini. Berikan itu. Terus di message dari setiap konten kita selalu diselipkan Siloka bikin happy, dan seterusnya. Jadi yang mereka terima dalam message mereka adalah happy, always happy. Iya. Nah, mungkin ada teman-teman lagi pertanyaan. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, cuman kayaknya karena batas dan waktunya sempit, jadi Instagram kan cuma 1 jam ya. 1 jam ya. Yeah. Nah, ini mungkin ada satu lagi nih dari Kang Ijal. Kalau di Siloka mana yang enak? Jangan yang itu, kemarin ada yang minum itu langsung melambai cowoknya. Mana sih? Jangan yang itu. Ini ada juga dari Bang Deha nih. Okay. Ini lagi bahas bisnis ratusan jutanya kah atau membahas diferensiasi produknya? Oke.
Apa nih? Silakan Kak Ini Arif. lagi bahas bisnis ratusan jutanya kah atau membahas diferensiasi produknya? Nah, oke, sebetulnya salah satu untuk mencapai omset besar adalah punya diferensiasi produk sebetulnya. Ya, Karena eh, banyak produk yang menawarkan rasa, menawarkan harga lebih murah, tapi kalau nggak punya diferensiasi, ya tetapnya akan sama. Ya contohnya gini, mungkin banyak yang tahu juga istilah sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi betul. banyak customer atau konsumen yang pengen apa ya yang tampil beda dari si produk ini. Nah, apalagi di Ya, masa pandemi gini adalah saatnya kita yang baru punya rintisan usaha atau bahkan baru mau buka usaha karena usaha atau dulu kerjaannya kena tergerus sama pandemi, ini saat yang tepat sih ya. buat bikin usaha. Karena kita semua startnya dari bawah, dari start yang sama Dari nol lagi. semua ya. Iya, Betul, hampir betul. semua perusahaan yang besar drop juga kan. Jadi jangan sampai nggak pede gitu buat bikin usaha. Iya, iya. Jadi untuk teman-teman yang lagi mau buka usaha atau baru mulai, inilah saatnya sebenarnya ya. Betul, betul banget. Bahkan sekelas itu yang kopi Starbucks itu juga Iya, 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 iya. Dia kan mulai kena ini juga ya, kan? drop ya, kena juga dampaknya ya. Iya, iya. Iya, betul banget. Ini mungkin terakhir nih Kak Arif, ada pertanyaan lagi nih Iya. dari M Fardu. Pak Arif, pelajaran paling Mm-mm. berharga dalam membangun bisnis kopi itu apa sebenarnya? Saya, untuk siapa nih? Untuk saya atau untuk siapa? Kalau untuk saya sendiri sih, saya lebih ke memanusiakan manusia sih. Oke. Karena semua karyawan saya itu nggak ada yang basicnya kopi. Hampir semua, cuman ada satu kalau nggak salah itu pun nggak lama di bidang kopi. Semua karyawan saya itu nggak punya basic kopi. Ketika saya open recruitment itu nggak ada di dalam syaratnya harus punya basic pernah kerja atau berpengalaman di bidang kopi atau kafe dan sebagainya. Ya. Eh, karena saya percaya orang ketika diberikan kesempatan dia mau belajar pasti akan berkembang. Nah, jadi menurut saya itu salah satu hal yang jadi pelajaran banget buat saya gitu. Karena saya juga kan nggak Ya. punya basic kopi ya, masa harus mempekerjakan yang cuman percaya kepada orang yang jago bikin kopi. Atau saya juga nggak bisa bikin kopi. Benar, benar, benar. Sesuai Oke. dengan ini tadi kita akan mau ngasihin kopi sama gula arennya nih. Kak Arif Ya. boleh silahkan pilih pertanyaan siapa yang menarik. Nanti silahkan DM saya alamatnya, saya akan kirimin kopi sama gula arennya.